Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang manajemen keuangan pemerintah daerah dengan dosen pengampu Bu Siti Junaida SHI SPD MM dengan mata kuliah manajemen keuangan publik. Anggota kelompok 10 ada 3. Yang pertama Nila Jusna Farika NIM 144, yang kedua Niken Yuliani NIM 226, dan yang ketiga Anissa Salsabila NIM 228. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan manajemen keuangan daerah. Pengertian manajemen keuangan daerah ditinjau dari aspek teoritis. Yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik pemerintah daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah mengatakan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Tujuan manajemen keuangan daerah. Menurut Deva 1989 mengemukakan bahwa tujuan utama manajemen keuangan daerah adalah 1. Pertanggungjawaban. Pemda harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya pada lembaga yang sah. 2. Mampu memenuhi kewajiban. Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. 3. Kejujuran. Urusan keuangan harus diserahkan kepada pegawai yang jujur. 4. Hasil guna dan daya guna kegiatan daerah. Tata pengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk mencapai tujuan Pemda dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya. 5. Pengendalian petugas keuangan Pemda. DPRD dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut di atas tercapai. Mereka harus mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dan untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran. Yang kedua, pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan daerah adalah dari segi yang pertama sisi objek. Dari sisi objek yang digunakan untuk keuangan daerah meliputi semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. 2. Subjek. Dari sisi subjektif, yang dimaksud dengan keuangan daerah meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki daerah atau dikuasai oleh pemerintah daerah, perusahaan daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan daerah. 3. Proses. Dari sisi proses keuangan daerah mencangkup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. 4. Tujuan. Proses tujuan keuangan daerah meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilihan atau penguasaan objek penyelenggaraan pemerintah daerah. Bidang pengelolaan keuangan daerah yang sedemikian luas dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu 1. Pengelolaan langsung oleh pemerintah daerah dikelola langsung oleh Pemda, yang berarti termasuk dalam APBD terdiri dari anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah. 2. Pengelolaan yang dipisahkan komponen keuangan daerah yang pengelolaannya dipisahkan adalah komponen keuangan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada badan-badan usaha milik daerah BUMD dan lembaga-lembaga keuangan daerah. Perincian lebih lanjut mengenai ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak-hak daerah untuk memungut pajak daerah dan restribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga,
penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, azas-azas umum manajemen keuangan daerah. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dan sound governance, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, manajemen keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut. Kekayaan daerah dikelola secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparansi, dan bertanggung jawab dalam memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Dan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa azasnya adalah efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, dan patuh. Yang keempat yaitu kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Sehubungan dengan pengelolaan keuangan di daerah, Presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada yang pertama gubernur, kedua bupati, dan yang ketiga wali kota. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tersebut meliputi 1. Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD. Yang kedua, dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah. Pejabat pengelola keuangan daerah mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun, melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, dan menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyusun anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Yang kedua, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Yang keempat, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. Yang kelima, mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Yang keenam, mengelola barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Yang ketujuh, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran. Yang kelima yaitu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang 1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD. 2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah. 3. Penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD. 4. Menyusun Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 5. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah. Yang keenam, menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selain tugas koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Memimpin tim anggaran pemerintah daerah. 2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD. 3. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah. 4. Memberikan persetujuan pengesahan SPKD. 5.
melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pejabat pengelolaan keuangan daerah. Pejabat pengelola keuangan daerah yang disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. PPKD mempunyai tugas sebagai berikut, yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD, dan melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. PPKD selaku BUD berwenang untuk menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, mengesahkan DPA SKPD, melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, serta melaksanakan pemungutan pajak daerah. Di samping itu pula, PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku kuasa BUD dan penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Berkaitan dengan tugasnya, kuasa BUD mempunyai tugas, yaitu menyiapkan anggaran kas, menyiapkan SPD, menerbitkan SP2D, dan menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah. Selanjutnya, yang akan kita bahas yaitu mengenai pejabat pengguna anggaran daerah. Pada dasarnya, pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut, yaitu menyusun RKA SKPD, menyusun DPA SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, serta melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran atau pengguna barang, di mana dalam hal pelimpahan wewenang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD. Pejabat pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK, yang mempunyai tugas mencakup: pertama, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, yang kedua, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan yang ketiga, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD, di mana pejabat penatausahaan keuangan SKPD mempunyai tugas yaitu meneliti kelengkapan SPPLS yang diajukan oleh PPTK, meneliti kelengkapan SPRUP, SPPGU, dan SPRTU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, menyiapkan SPM, dan menyiapkan laporan keuangan SKPD. Di samping itu, pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara atau daerah, bendahara, dan atau PPTK. Selanjutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali.
Pada dasarnya, pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pada dasarnya, belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari klasifikasi berdasarkan urusan pemerintah dan klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara. Berkaitan dengan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup yaitu yang pertama, SLPA tahun anggaran sebelumnya, yang kedua pencairan dana cadangan, yang ketiga hasil penjualan kekayaan, yang keempat penerimaan pinjaman, dan yang kelima penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup yaitu yang pertama pembentukan dana cadangan, yang kedua penyertaan modal pemerintah daerah, yang ketiga pembayaran pokok utang, dan yang keempat pemberian pinjaman. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai kebijakan umum APBD. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Dalam hal penyusunan rancangan kebijakan umum APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.